الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita bersama mengerjakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala rutinitas aktivitas pekerjaan yang kita lakukan hari ini dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat, dengan kita selalu berselawat kepada beliau, insyaallah Allah jadikan kita istiqomah dalam menjalankan risalah yang beliau bawa, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita merayakan Idul Adha, maka paling tidak ada dua momen penting dari pelaksanaan hari raya Idul Adha ini. Hari ini umat Islam, jamaah haji yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji yang menjadi syarat dan rukun dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Tidak kurang dari 2 juta umat Islam seantero dunia, dan ternyata jamaah yang terbesar berasal dari Indonesia. Ada sekitar 291 jamaah, 291.000 jamaah yang berasal dari Indonesia menempati ranking pertama, dan ranking kedua adalah dari Pakistan. Walaupun hari ini antrian untuk mengerjakan ibadah haji itu mencapai belasan, bahkan ada yang 20 tahun. Dan ternyata jamaah terbesar dari dunia berasal dari Indonesia. Kemudian yang kedua, bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan kita termasuk di dalamnya, bahwa ibadah Idul Adha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dulu juga pernah menjadi ritual ibadah Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa ketika kita telah berada di tanggal 8 Dzulhijjah, kita disunnahkan untuk puasa tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Kita disunnahkan untuk bertakbir dari mulai hari Arafah sampai nanti berakhirnya hari Tasyrik.
Kemudian kita disunnahkan di tanggal 10 Zulhijjah untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Dan setelah itu kita disunnahkan, kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah kurban sampai nanti berakhirnya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi kita, masyarakat Deli Serdang merupakan sesuatu hal yang istimewa, karena besok kita akan merayakan hari jadi yang ke-77 Kabupaten Deli Serdang. Maka kita berharap spirit kurban ini bisa menjadi upaya dan ikhtiar kita untuk menjadikan Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita telah mendengar, bagaimana kita telah membaca sejarah yang ini telah kita dengar dari mungkin ketika kita masih akil baligh. Bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam sukses membangun kota Mekah, yang dulunya kota Mekah ini adalah daerah tandus, daerah yang tidak ada tumbuh pohon-pohonan, yang akhirnya daerah Mekah menjadi daerah yang sangat potensial dan hari ini menjadi bagian peradaban dunia. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, Nabi Ismail alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar, mereka menjadi tokoh yang menjadi inspirasi umat Islam sampai nanti berakhir kehidupan dunia ini. Bagaimana mereka menjadi keluarga yang bisa menjadi ikutan, keluarga yang bisa menjadi suri tauladan, keluarga yang bisa menjadi contoh bahwa hari ini berapa banyak manusia, berapa banyak umat manusia yang melakukan ibadah haji, dan ini akan berlangsung setiap hari setelah pelaksanaan ibadah haji dengan umroh yang dilakukan oleh umat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan ketika ditanya bagaimana kesuksesan dan apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihi salam sukses menjadi Khalilullah, sukses menjadi kekasih Allah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat beliau sukses. Dan dalam urusan dunia, bagaimana kita melihat kesuksesan-kesuksesan yang itu memang telah terjadi. Beliau mencatatkan yang pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membaca, bisa mendengar Nabi Ibrahim alaihi salam disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail melalui mimpi 3 malam berturut-turut. Nabi Ibrahim meyakini itu adalah merupakan perintah Allah, sehingga akhirnya kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya kepada anak dan dunia dan seisinya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam lebih dahulu mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan anaknya, istrinya di gurun pasir yang cukup hanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar istrinya. Beliau bertawakal bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk melakukan satu perbuatan, apalagi itu perbuatan yang baik, maka tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang itu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang ketiga, pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang sangat peduli kepada orang lain. Syariat kurban yang memang itu memberikan kepada kita pelajaran untuk peduli kepada orang lain, bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu bukan hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Dalam ketentuan fikih bahwa ketika orang berkurban, orang yang berkurban ini asalkan bukan kurban yang dinajarkannya, maka dia boleh mengambil dagingnya untuk dimakan dan diberikan kepada keluarganya. Sepertiga hewan kurban itu diberikan sedekah untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi diberikan hadiah untuk orang kaya. Orang kaya saja boleh mendapatkan bahagian dari hewan kurban yang kita sembelih, karena memang ini merupakan sebuah bentuk kepedulian dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, belajar dari kesuksesan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarganya, maka tidak berlebihan kalau pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan warga Deli Serdang mengharapkan bahwa kita bisa menjadi daerah yang maju, daerah yang sejahtera, maka tentu kita menyadari keberadaan kita yang majemuk. Kita terdiri dari berbagai macam suku dan agama serta bangsa. Maka akhirnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadikan religius sebagai salah satu upaya untuk bisa mendukung terwujudnya Deli Serdang yang maju dan sejahtera ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat sebuah kebijakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya-upaya untuk bisa terwujudnya masyarakat yang religius. Dengan masyarakat yang religius ini, maka tentu kita berharap bahwa keberadaan masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 menyebutkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa aghdnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya ahli negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Dan akan tetapi jika mereka mengingkari, maka Allah akan menjanjikan azab yang pedih. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ikhtiar yang dilakukan bahwa pada hari ini, pada saat ini, ketika saat ini kita melaksanakan salat Jumat, bagaimana kita bisa merasakan keademan dalam Masjid Sultan Tab Sinar Basarsah ini yang diresmikan lebih kurang 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Juli 2021. Bagaimana hari ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi dan membangun kantor Basnas, kantor MUI,
kantor FKUB yang merupakan sarana untuk terwujudnya Deli Serdang yang religius. Bagaimana hari ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan anggaran untuk guru-guru madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, untuk guru-guru mengaji, dan ini bentuk kepedulian untuk terwujudnya Deli Serdang yang religius. Bagaimana hari ini, dan ini menjadi sebuah fakta yang ada, bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah meluncing pemberantasan buta aksara Al-Quran, bahwa hari ini di sekolah kita di tingkat jenjang SD dan SMP, bahwa diharapkan anak-anak yang tamat SD telah bisa membaca Al-Quran, dan ini menjadi bagian kurikulum muatan lokal yang mereka terima. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita ungkap, banyak fakta, bahwa tentu kita berharap upaya-upaya yang memang ini dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan sukses, tidak akan terwujud tanpa didukung oleh kita masyarakat, oleh warga Deli Serdang itu sendiri. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah satu nasib kaum tanpa mereka ada upaya, tanpa mereka berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan dengan Deli Serdang yang telah bertambah usianya 77 tahun yang insya Allah esok akan dirayakan hari jadinya, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi daerah yang maju dan sejahtera, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para pemimpin kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menjadikan Deli Serdang sebagaimana yang diharapkan menjadi Deli Serdang yang maju dan sejahtera tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita melihat realita dan fakta yang ada. Kita tidak menutup mata dengan segala kekurangan, tapi tentu sebagai manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Tidak kita melihat kekurangan itu untuk saling menjatuhkan, tapi bagaimana kekurangan ini untuk bisa kita tutupi bersama, untuk bisa menjadikan kita menjadi lebih berkhidmat untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.